ya teman-teman ya. Ini nanti juga saya upload ke YouTube aja biar teman-teman yang lain yang mungkin belum hadir hari ini bisa nonton. Hari ini kita mau melihat presentasi dari 5 teman kita. Kebetulan baru 4 yang hadir di sini. Ada Vidi, ada Gracia, ada Cornel, ada Dinda, sama ada Setio. Nah, ini Setio masih kita tunggu. Nah, mungkin langsung aja ya presentasi. Kita mulai dari Dinda dulu, karena Dinda bekerja. Jadi, supaya tidak mengganggu pekerjaan dia selanjutnya. Jadi, Dinda yang pertama ya. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silahkan Din dipresentasikan ya. Oke, maksimal 10 menit ya. Baik, Bu. Oke. Bentar. Disiapin dulu aja. Terus nanti gini, sistemnya gini ya teman-teman ya. Ini lanjut nanti langsung peserta presenter berikutnya ya. Nanti saya tunjuk langsung, terus pokoknya sampai 5 presenter habis, baru nanti saya buka sesi tanya jawab sama teman-teman. Nah, di sini sifatnya ujiannya santai ya teman-teman ya. Baik yang presenternya sama yang nonton bisa nanya apa aja yang mau diketahui tentang magang, kira-kira daftarnya gimana, atau prosesnya gimana, kesulitannya gimana, silahkan bisa nanya ke kakak-kakak angkatan kalian yang sudah mengalami magang ini, gitu ya. Oke. Oke, sudah ya ini ya. Oke, silahkan Dinda, waktu dimulai dari sekarang. Oke. Selamat siang semua, selamat siang Bu Clara, selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari magang saya selama 3 bulan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Nah, pada kesempatan kali ini, judul yang saya akan gunakan adalah pembuatan SOP keikutsertaan peserta dalam pameran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Nah, kita masuk ke deskripsi perusahaan. Jadi, Dinas Perdagangan Bantul itu dibentuk pada tahun 2017, jadi termasuk dinas baru ya, oleh masa periode Suharsono bersama Abdul Halim Muslih. Menurut Perda nomor 121 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah. Kemudian pada awal tahun 2017 terbentuklah Dinas Perdagangan atau disingkat dengan Disdak dari hasil penggabungan dari kantor pengelolaan pasar dengan bidang perdagangan Disperindakop Kabupaten Bantul. Jadi dulu Dinas Perdagangan Bantul itu masuknya di Disperindakop. Tapi karena ada perluasan Jogja, makanya dibentuklah Dinas Perdagangan pada tahun 2017. Nah, berikut ini adalah visi dan misi dari perusahaan. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah yang misinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. Nah, ini merupakan struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang dikepalai oleh Bapak Sukrisna Dwi Susanta, yang merupakan Kepala Dinas, dan dibawahi oleh sekretarisnya, yaitu Bapak Priyo. Dan Bapak Priyo itu membawahi bagian umum dan subbagian program keuangan dan aset, atau yang disingkat dengan PKA. Nah, setelah itu terdapat 4 divisi-divisi. Yang pertama itu adalah bidang pengembangan perdagangan, yang kedua bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan, selanjutnya itu adalah pengembangan pasar, dan yang terakhir adalah UPT metrologi. Nah, pada magang kali ini saya berada di 2 divisi. 2 bulan pertama saya berada di bagian umum dan kepegawaian, dan 1 bulan terakhir saya berada di sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Seperti itu. Nah, ini adalah proses bisnis dari perusahaan. Nah, di sini saya flowchart keluar masuknya surat pada Dinas Perdagangan. Yang pertama itu ketika surat masuk oleh pihak pemohon, dan kemudian di bagian umum akan membuat lembar kendali atau yang disebut lembar disposisi. Setelah itu kita akan mengirimkan kepada Bapak Kepala Dinas. Setelah Bapak Kepala Dinas akan ditarikan lagi oleh Bapak Sekretaris Dinas untuk memberi catatan. Dan setelah itu
akan kembali lagi ke Bapak Kepala Dinas. Kalau suratnya disetujui, makanya surat dapat keluar, kalau tidak akan didiskusikan lagi. Setelah itu, setelah surat keluar dengan catatan-catatan, dan kita sebagai subbak umum akan mencetak dan mengirim tanggapan kepada pihak pemohon. Selesai. Dan ini hasil pekerjaan. Nah, pada magang kemarin saya kan bersebelahan dengan bagian PKA yang sudah saya singgung sebelumnya tadi. Nah, di situ kebetulan ada dalam waktu dekat, ketika saya magang, ada proyek pasar tani di Bantul. Nah, itu kita, para staf-staf dinas tuh akan membuat SOP dan meminta tolong bantuan saya. Kebetulan saya, SOP itu adalah salah satu dari mata kuliah yang pernah kita pelajari, makanya saya mengiyakan. Jadi ini adalah hasil SOP yang melalui banyak sekali revisi tentunya, dan sudah di-ACC oleh Ibu Kepala dari PKA. Yang pertama itu, kita harus mengumpulkan proposal. Jadi UKM-UKM yang ingin mengikuti pameran akan membuat proposal dan mengumpulkannya kepada kita. Verifikasi. Nah, proposal kita akan verifikasi dan dicek kelengkapan syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Habis itu ada melakukan survei lokasi dan kesiapan untuk para proposal-proposal dengan bidang usaha yang telah dipilih oleh Dinas Perdagangan. Dan selanjutnya adalah melakukan seleksi, karena ini adalah di masa pandemi di mana semua kegiatan yang dilakukan harus melakukan social distancing semua-muanya. Jadi kita harus melakukan seleksi pastinya untuk memilah dan memilih mana aja yang bisa ikut dan dieliminasi. Selanjutnya adalah melakukan pengumuman dari hasil seleksi itu. Biasanya kita minta nomor telepon dan 5 menit lagi dilakukan melalui via WhatsApp. Selanjutnya adalah melaksanakan pameran dan melakukan evaluasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan. Nah, ini adalah flowchart keikutsertaan pelaksanaan. Sepertinya ini sama aja seperti yang tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, ini adalah SOP web Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Nah, ini adalah contoh gambar yang diupload di Dinas Perdagangan Bantul agar peserta pameran dapat melihat apa aja yang harus dilakukan untuk dapat ikut pameran. Seperti itu. Nah, ini adalah penerapan ilmu dalam magang. Yang pertama itu adalah mata kuliah pemodelan bisnis untuk pembuatan flowchart. Yang kedua itu adalah analisis proses bisnis, itu adalah mata kuliah yang diterapkan untuk membantu dalam pembuatan SOP, dan yang terakhir itu komunikasi intrapersonal. Karena di sana komunikasi intrapersonal itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja ternyata. Karena kita harus mampu bekerja sama dan mampu bekerja sama dalam tim, nggak boleh egois, dan semua itu harus kita komunikasikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Sorry, ya ampun, ke-mute. Aduh, dari tadi saya ngomong. Din, ini waktunya masih 3 menit. Halo. Okay. Mungkin bisa ditambahin apa kegiatan kamu selain itu, yang mungkin ini kan hanya sebagian dari kegiatan kamu di dinas, tadi kan? Waktunya karena saya takut habis kalau misalnya sisa. Jadi sebenarnya di sana itu sangat seru sebenarnya, karena saya terlibat dalam panitia pasar tani yang di seni. Dan bener-bener ngerasain sih, kayak kita bikin laporan penanggung-jawaban yang ternyata ribet banget, harus rapat dengan kepala dinas dan rapat dengan dinas-dinas lain yang terlibat. Itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi di sana saya banyak banget belajar bahwa untuk membuat suatu event itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, karena kita juga melakukan survei lokasi, mendesain banner dan lain sebagainya, mempersiapkan
hal-hal yang perlu digunakan di sana. Jadi seru banget. Dan kebetulan saya juga waktu magang ikut juga dalam pelaksanaan pembukaan pasar kuliner. Jadi itu juga pengalaman juga buat saya gitu. Dan kegiatan lainnya seperti lelang bawang merah. Itu juga salah satu kegiatan yang saya laksanakan. Sibuk ya Dinda ya. Diajak ke sana Iya, kemari ya. monitoring LPG juga. Oh ya. Calon ibu pejabat ya. Amin. Amin. Apa? Pengganti Ayu Ting Ting. Apa sih? Oke. Ini masuk suaranya. Oke, baiklah Dinda. Terima kasih ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan dari yang lain, maksudnya dari mahasiswa nanti aja ya, di terakhir aja. Ini saya lanjutkan dengan presenter kedua. Dinda mungkin bisa stop share. Gitu, Bu. Oh, ya. Terima kasih Dinda. Iya. Berikutnya saya minta Grace, silakan Grace. Presentasi magangnya Gracie Ananda. Ini Setia udah hadir belum ya? Halo? Sudah masuk, Bu. Oh ya sudah. Oke, baiklah. Grace dulu ya. Ya, nama saya Gracie Ananda. Saya magang di Permata Omega. Laporan yang saya buat yaitu pembuatan web di Pro Jakarta menggunakan Bootstrap pada PT Dian Permata Omega. Agendanya yaitu pertama pendahuluan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga hasil, dan yang keempat kesimpulan. Di pendahuluan ada deskripsi perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan proses bisnis perusahaan. Deskripsi perusahaan dari Dipro Jakarta ini yaitu Dian Permata Omega merupakan perusahaan yang bergerak di bidang event management. Nah, perusahaan ini dikenal dengan Dipro Jakarta. Berdiri pada tahun 2014 dan dimiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola beberapa acara di Jabodetabek. Perusahaan ini juga dibuat dengan menggabungkan mimpi, ide, kemahiran dalam bidang bisnis dan acara hiburan dengan memberikan layanan yang terbaik kepada kliennya. Dipro Jakarta juga memiliki 6 divisi, yaitu di proposal wedding, di pro interior. Visi dan misi perusahaannya yang pertama, to be the leading company that offers the most creative, exceptional, and unforgettable event to entire Indonesia. Misinya yaitu fokus to achieving customer satisfaction by 3 ways approach, learn with care, build. Di Pro Jakarta ini ada 4 anggota, yaitu yang pertama CEO dan founder, di bawahnya ada head of event, ada head of marketing communication, dan juga head of finance. Di sini juga ada proses bisnis perusahaan. Yang pertama itu dari klien, di mana kalau klien menerima akan dilanjutkan ke proses berikutnya kepada head event yang menjalankan rancangan kegiatan dan seterusnya. Bisa dilihat di proses bisnis perusahaan ini. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan magang. Ada penjelasan progress book, hasil pekerjaan secara umum, bukti hasil laporan magang dari peserta magang sebelumnya di Pro Jakarta ini.
Yang kedua, saya menerbitkan iklan magang pada Instagram. Ini dilakukan ketika belum ada orang yang masuk di Projakarta, karena itu saya melakukan iklan magang tersebut di Instagram. Kemudian selanjutnya pada bulan September, saya melakukan interview untuk rekrutmen anggota magang, khususnya tim web, dan melakukan meeting via Zoom terkait koordinasi pembagian tugas. Di bulan ini baru ada rekrutmen anggota magang dan untuk membentuk tim magang, tim untuk pembuatan web di Projakarta ini. Kemudian saya melakukan meeting internal di Projakarta terkait data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan web. Dan juga saya membuat mockup divisi tiba-tiba event. Kemudian saya membuat mockup divisi belakang huruf ko, dan seterusnya. Di bulan Oktober, selain mengerjakan mockup, saya juga mengerjakan bagian indeks web di Projakarta. Dan juga melakukan meeting offline dibutuhkan. Kemudian selanjutnya bulan November ada rapat offline lagi terkait penjadwalan dan melakukan perbaikan pada bagian Meet Our Team dan Footer dan Our Company di bagian web utama di Projakarta. Kemudian pada tanggal 9 November sampai 14, saya mengerjakan indeks dan mengisi data pada divisi production dan melakukan pengecekan divisi lainnya. Saya juga mengerjakan indeks dan memperbaiki penulisan data yang salah, dan melakukan progress report kepada Head of Marcom via email. Karena di sini saya ditugaskan sebagai koordinator di tim web di Projakarta. Dan di bulan Desember melakukan pengecekan terhadap web dan divisi, dan mengkoordinasi tim untuk 5 menit lagi. Berikut hasil pekerjaannya, yaitu selama 4 bulan terakhir kemarin yang saya lakukan di saat magang, seperti yang saya jelaskan tadi di selama progress book, dan juga hasil pekerjaannya. Berikut screenshot dari hasil review laporan magang, dan juga report pekerjaan tim web kepada Head of Marcom. Ini adalah hasil dari mockup yang saya buat. Ini berikut adalah mockup divisi tiba-tiba event. Selanjutnya mockup divisi belakang ruko production, mockup divisi di Pro Entertainment, mockup divisi proposal wedding, mockup divisi Elephant for Learning. Berikut adalah screenshot coding pada indeks. Yang di atas ini ada bagian about-nya, yang kedua di bawah ini adalah bagian our team. Ini adalah hasil dari web company profile yang saya dan tim saya buat yang sudah jadi. Ini bagian home-nya, yang ini masih bagian home-nya. Yang ini bagian about-nya. Ini berisikan penjelasan apa itu di Pro. Yang ketiga ada client list, ini adalah foto-foto dari klien yang sudah bekerja sama dengan di Pro. Di sini ada our company, tadi divisi-divisi yang ada di Projakarta, dan ini adalah tim-tim yang memegang organisasi di Projakarta. Manfaat magang yang saya dapat yaitu pertama mendapat ilmu baru, yaitu peran sebagai koordinator tim web khususnya, dan berpikir kreatif di mana dalam membuat mockup juga harus berpikir kreatif di mana tampilan itu dapat menarik orang yang melihatnya. Terus kemudian ada melatih rasa tanggung jawab dan disiplin, melatih komunikasi dan membangun relasi dengan orang lain. Penerapan ilmu dalam magang yaitu yang pertama ada arsitektur pangkat lunak, di mana materi ini yang saya terapkan yaitu software proses model dengan penggunaan proses waterfall dalam pelaksanaan pembuatan web company profile. Yang kedua ada mata kuliah Patsi dan C-Web, di mana saya menerapkan dalam pengerjaan web dengan menggunakan Bootstrap, seperti yang sudah dipelajari saat perkuliahan. Yang ketiga ada ADI, yaitu penerapan kuliah yang saya lakukan ketika membuat mockup company profile. Waktu itu saya pernah bikin di aplikasi Figma.
Adi juga menerapkan 6 knowledge area, di mana ada 2 yang saya terapkan, yaitu analytical thinking and problem solving ketika menganalisis kebutuhan web dan menyelesaikan masalah error pada pengerjaan web, dan communication skill and interaction skill yang saya terapkan ketika berkomunikasi dengan atasan atau anggota tim. Dan kemudian ada komunikasi interpersonal, saya menerapkan ketika saya bersikap terhadap atasan dan teman. Jadi kesimpulannya, saya dapat belajar menganalisis dan bertanggung jawab serta berkoordinasi dengan tim dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari di perkuliahan. Terima kasih. Oke, masih 1,5 menit. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin Dinda? Siapa tuh? Grace. Apa ya? Pesan-pesan? Pesan-pesannya. Apa tadi? Atau mau ngomong apa tadi lainnya? Untuk pengerjaan yang di awal bulan ini, saya agak kurang banyak pekerjaannya karena dari pihak Dipro-nya juga data-datanya belum masuk, dan awal-awal bulan itu karena belum banyak yang ikut magang, karena pada saat itu pertama saya yang magang di sana dan masih mencari orang untuk membantu dan berkontribusi di magang ini. Oke. Baiklah. Jadi kamu tuh terlibat dari proses pembentukan timnya sampai membuat mock-up, sampai bikin webnya sampai selesai ya? Iya, Bu. Oke. Itu bisa dicantumin tuh di CV. Kamu pernah jadi koordinator tim web itu, Grace. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Ini pas waktunya habis ya. Berikutnya, Vidi, silakan Vidi. Buat yang sudah presentasi, tolong standby di sini dulu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab, barangkali nanti ada yang mau nanya. Dan sebaiknya nanya ya. Oke, silakan Vidi. Sudah siap? Fit? Halo? Vidi Oke. Vidi sudah siap? Udah. Oke, waktu saya mulai dari sekarang ya. Silakan 10 menit. Perkenalkan, nama saya Vidiana. Saya bekerja di Museum Sandi sebagai pembuatan UI website. Kemudian pembahasan saya di sini adalah pendahuluan pelaksanaan magang, hasil pembelajaran, dan kesimpulan. Museum Sandi. Museum Sandi merupakan sebuah museum yang berada di Jalan Afidan Muridan nomor 20 yang berada di daerah Kota Baru, persisnya itu di belakang McD Jalan Jenderal Sudirman. Museum Sandi ini merupakan museum yang menyimpan koleksi bersejarah. Sebenarnya Museum Sandi ada 2 museum, yaitu pertama yang ada di Kota Baru, satunya yang ada di Pulau Progo yang disebut sebagai nama Rumah Sandi. Kemudian struktur organisasi ada dibagi usaha. Halo Fit, suaranya hilang. Halo? Oleh kepala museum itu sendiri, yaitu kemudian pada petugas atau usaha dipegang oleh Bu Zur, seorang diri dengan berbagai bagian-bagian sub petugas yang ada, yaitu antara lain yaitu antarawan, perencanaan dan program, keuangan, surat dan apsiran dan rumah tangga. Ini merupakan seperti orang lingkungan yang ada di Museum Sandi. Untuk kelompok jabatan fungsional terdapat registrar, yaitu dijabati oleh Ibu Bangga, kurator dijabati oleh Bapak Asad, kemudian Bangga dijabati oleh Bapak, komparator dijabati oleh Ibu komparator Bapak Haris, referator itu dijabati oleh Bapak, pemasaran dan kerjasama
dijabati oleh Bapak Febrika yang saat ini sudah tidak bekerja di Museum Sandi. Selanjutnya, visi dan misi Museum Sandi. Visinya menjadi penyelenggara permuseuman yang terpercaya di bidang persandian dan menjadi media edukasi. Untuk misi dari Museum Sandi itu untuk memberikan penyaluran tentang sejarah persandian semasa penjajahan dan juga memberikan ilmu atau membudidayakan tentang keamanan cyber yang saat ini terus berkembang dan juga terus menjadi kegiatan yang sering kita temui dalam sehari-hari. Untuk proses bisnisnya, pada dasarnya saya pertama dimulai dengan saya melakukan wawancara kepada pihak saja yang mereka hadapi dan saya memberikan penyelesaiannya. Kemudian saya juga membuat di sini menggunakan platform pembuatan website yang digunakan oleh website yang mereka sudah miliki untuk websitenya. Kemudian merancang atau mendesain website tampilan yang akan dibuat. Selanjutnya saya memproses pembuatan desain itu untuk menampilkan pada website yang akan dibuat. Selanjutnya, jika pembuatan website ini sudah di ACC, maka akan dilanjutkan untuk presentasi dan akan hasil produk akan ditampilkan ke maksi dan ada tunjukkan workbook magang untuk tampilkan sendiri. Dan hasil tunjukkan workbook pada saya melakukan konsultasi untuk hasil penyelesaian produk yang saya sudah buat dan pada bulan ketiga saya melakukan presentasi hasil produk dan juga melakukan beberapa pengubahan dari masukan-masukan dari hasil presentasi hasil produk yang sudah saya buat. Bukti pekerjaan. Di sini saya hingga saat ini website Museum Sandi sudah nol dan tidak bisa diakses secara online. Kemudian pada halaman pertama yang kita dapat lihat ada kemudian ada sebuah tombol play, kemudian ada gedung. Di sini ada sebuah tombol di mana akan diarah jika pengunjung mengklik tombol itu akan mengunjungi Museum Sandi beserta juga logo yang bekerja sama dengan Museum Sandi yaitu BSN atau Badan Persandian Negara yang merupakan pihak atau organisasi sendiri. Kemudian sejarah kriptografi atau halaman yang menampilkan tentang Museum Sandi itu sendiri secara singkat mengklik more akan diarahkan pada halaman atau sidebar sejarah kriptografi. Selanjutnya testimonial adalah bagian di mana pengunjung atau memberikan 4 menit lagi pada pengunjung bagaimana pengunjung ini menampilkan tentang ini koleksi museum ini untuk menampilkan sejarah tentang Museum Sandi itu sendiri dan juga rumah Sandi. Ini sebagai tampilannya dan ada bagian sisi blog. Blog sini juga menampilkan tentang kegiatan apa saja atau berita apa saja ini dilakukan oleh Museum Sandi. Ini yang bagian berita tentang dilakukan oleh Museum Sandi kita. Kemudian ini yang bagian artikel. Dari hasil pembelajarannya itu dari mahasiswa kita dapat mengetahui bagaimana dunia kerja sebenarnya, komunikasi kita dilatih dan juga penerapan ilmu selama masa kuliah juga dapat digunakan pada masa kuliah dan juga untuk juga masa selanjutnya itu penerapan ilmu yang sama magang itu menetapkan kebutuhan, merancang dan implementasi sistemnya,
dan melakukan evaluasi pada produk yang sudah dibuat. Komunikasi interpersonal ini dalam bentuk untuk bagaimana kita melakukan presentasi atau menyampaikan informasi ini dan melakukan presentasi kepada instansi dan APL ini di mana kita kepada ini saya mengambil pada pelajaran bagaimana cara menggunakan website yang saya buat. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Vidi. Ini dari tadi kayaknya keputus-putus, agak-agak kamu di tempat yang sinyalnya jelek atau gimana ini, Fit? Apakah hanya saya yang merasa terputus-putus? Tadi mungkin Cornel atau Grace merasa agak terputus-putus juga? Iya, Bu. Jadi nggak sama gambar sama yang ngomongnya. Iya. Jadi tadi apa yang tertampil di layar dengan apa yang kamu omongin itu kayak ada delay-nya gitu, Vidi. Tapi baiklah, tidak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Jadi, ini ada yang komentar coba. Sinyal ketendang kucing. Walaupun beda, saya ada di belakang laptop. Kenapa? Kucing saya ada di belakang laptop. Oh, bener ya, kucingnya di belakang laptop. Baiklah, ya sudah kalau gitu. Jadi Vidi ini membuat apa sih template web untuk Museum Sandi ya. Oke, bagus loh desainnya. Oke, dan walaupun ya tadi presentasinya agak gitu, jadi saya ada susah menangkapnya. Baiklah, tapi nanti kalau ada yang mau nanya bisa di sesi nanti aja ya, tanya jawab ya. Oke, berikutnya presenter keempat. Saya siapin dulu. Cornel ya. Silakan Cornel. Ditampilkan. Jadi dari paling banyak hari ini adalah tentang web ya. Banyak yang bikin web. Sisi webnya kepake banget loh, Pak. Loh. Banyak sekali yang mau bikin web ini. Oke. Cornel udah siap? Udah siap, Bu. Oke, kalau sudah siap saya mulai dari sekarang waktunya, silahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan magang saya, mengenai pembuatan website company profile, PT Urban Hotel Management, dan juga e-commerce Rezeki Makmur Yogyakarta. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan mengenai deskripsi perusahaannya itu. Jadinya ini saya bekerjanya di CV Hotel Orland Yogyakarta, yang tepatnya itu ada di Jalan C. Simanjuntak, Yap Square. Jadi bisa kalian tahu itu ada di daerah dekat Mirota UGM. Dan juga mereka memiliki visi homey, simply, dan juga valuable. Di mana mereka mengutamakan tentang gimana sih cara untuk supaya pengunjung itu mendapatkan kenyamanan, keramahan, dan juga kesan yang menarik di hotel ini. Dan juga mereka itu salah satu dari naungan PT Urban Hotel Management. Makanya itu kenapa saya pertama membuat company profile PT Urban Hotel Management. Dan juga mereka tuh memiliki misi menjalankan operasional hotel yang transparan, kemudian mencapai keuntungan yang maksimal demi kebaikan pemilik, manajemen, dan juga karyawan. Kemudian ini merupakan salah satu hotel manager dari CV Hotel Orland Yogyakarta, yaitu Bapak Adama P.A. Samirga. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari CV Hotel Orland Tugu Yogyakarta. Yang paling atas itu ada hotel manager, dan kemudian di bawah naungan beliau ada front office, housekeeping, human resource, dan juga sales marketing, engineer dan IT, dan juga keuangan. Berhubung saya dan juga tim magang ini ada di CV Hotel Orland Tugu Yogyakarta, untuk bagian IT-nya itu baru dibuat karena ada kami, para peserta magang. Jadi masih dibilang baru. Kemudian proses bisnisnya itu pada profil PT Urban Hotel Management itu, yang pertama tuh saya membuat project plan dan juga diberikan suatu dokumen mengenai
company profile PT Urban Hotel Management, dan kemudian setelah itu membuat desain website dan juga dibuatkan tim graphic design dan juga social marketing, di mana akan kami semua bekerja bersama. Dan kemudian apakah desainnya itu di-approve dan juga oke, dan kemudian akan adanya dokumen kebutuhan website. Dan kemudian kami semua membuat website, dan kemudian melakukan testing, dan apakah sesuai, baru bisa dilakukan publikasi website. Dan kemudian ada proses bisnis yang kedua, untuk pembuatan website Rezeki Makmur Yogyakarta. Di sini saya dan tim saya membuat project plan juga, dan terutama tentang budget planning, di mana diperlukannya suatu budget untuk pembuatan website, dan juga pengiklanan melalui bisa TikTok, dan juga Instagram, dan juga bisa Telkomsel Ads. Dan kemudian kami melanjutkan pembuatan website ini dari budget-budget yang sudah diberikan, dan kemudian membuat website, membuat sosial medianya, apakah sudah di-approve, dan jika sudah di-approve, akan melanjutkan dan juga publikasi website. Kemudian masuk dalam kegiatan magang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari Urban Hotel Management dulu. Jadi di sini tuh ada, sebelum saya membuat suatu website-nya dibagi menjadi 3 tim, seperti yang saya bilang tadi, ada graphic design dan juga digital marketing. Itu bertim, mereka itu juga internship dari Atmajaya, sistem informasi juga, yaitu Michael Mahameru dan juga Mirma Lita, yang biasa kita kenal dengan Lita. Jadi di sini kami membuat suatu project plan, dan berikut adalah project plan-nya. Jadi bisa dilihat, jadi kami akan membuat suatu SWOT-nya, dari mana kelemahan mereka, apakah ada keunggulan dari mereka, dan juga kesempatan dalam membuat website ini apakah tinggi atau enggak. Dan juga saya dan tim membuat project timeline, apakah bisa selesai dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan ataupun lebih. Dan juga di sini ada project plan pembuatan website dan juga fitur-fitur apa yang didapatkan dari website ini. Dan juga di sini ada penggunaan Instagram, TikTok, dan juga konten Instagram apa saja. Di sini saat pembuatan website plan-nya itu kita menggunakan prototype dan juga developing website dan juga pembagian desktop. Nah, berikut gambaran besarnya dari project kami. Di sini ada company profile, success story, dan juga contact us, coming soon, our hotel, dan juga nanti ada deskripsi dari hotel-hotelnya. Menggunakan tentang about us, package yang diberikan, fasilitas, dan juga social media plan-nya dari promo-promo dari Instagram ataupun TikTok lainnya. Nah, memasuki bulan November ini, saya dan tim mulai membuat, di sini ada homepage dan juga halaman about, tentang our vision, dan juga siapa pemilik PT Urban-nya ini, dan juga misinya mereka. Kemudian ada tentang discover, itu menunjukkan mengenai apa sih wisata-wisata yang potensial di Yogyakarta. 5 menit lagi. Dan juga di sini ada fasilitas yang akan diberikan pada hotel manajemen urban. Nah, di sini kemudian kami melanjutkan pembuatan footer, di mana mereka akan menampilkan contact our hotel dan search. Nah, saat magang berlangsung, mereka memberikan saya tugas mengenai konfigurasi email account, di mana mereka dapat menggunakannya untuk yang lainnya. Dan juga untuk penggunaan cPanel untuk proses pengelolaan website dan hostingnya. Kemudian memasuki website kedua, di sini website Rezeki Makmur Jogja itu merupakan ide dari hotel manager Bapak Adam. Jadi di sini saya dan tim juga membuat e-commerce untuk berjualan, khususnya bagian batik, experience, kecantikan, dan juga makanan, khususnya saat ini untuk di Indonesia. Dan juga untuk di Jogja lebih tepatkan.
Kemudian di sini kami membuat budget planning dan juga project plan mengenai website-websitenya, ada hostingnya, terus juga mock-up dari template websitenya seperti apa. Dan juga ini sebuah iklan-iklan yang akan kita pakai nantinya. Seperti ini, ada Google Ads juga, Facebook Ads, TikTok Ads. Dan juga setelah itu, pemberlakuan hosting atau pengaktifan hosting menggunakan JN Host, di mana lebih murah dan juga bisa lebih cepat. Nah, di sini juga saat pembuatan website itu, saya menggunakan WordPress. Jadi, sistemnya lebih mudah dan juga tinggal menggunakan plugin-plugin yang sudah ada dengan memasukkan ada WooCommerce dan juga Elementor untuk mengedit proses pembuatan website ini. Bisa dilihat dalam gambar ngebatik sini. Dan kemudian, hal yang paling utama itu adalah tentang responsif. Jadi di mana websitenya itu dapat digunakan di desktop ataupun mobile dan tablet. Oh, dan juga tanpa adanya keamanan, jadi kita membuat suatu login dan logout untuk biar mereka itu kalau ingin berbelanja harus login dulu untuk mengumpulkan dan juga biar keamanannya juga terjaga. Nah, dan juga ini kami menggunakan pembayaran gateway payment Sendit. Jadi di sini bisa menggunakan bank transfer BCA dan lain-lainnya. Dan juga pengaktifannya lebih gampang dan juga ada di plugin WordPress. Kemudian mata kuliah yang saya dapat itu dari magang ini ialah analisis desain interaksi. Jadi di sini untuk gimana sih caranya user interface kita tuh bisa dengan mudah dikenal, juga bisa mudah digunakan oleh pengunjung nantinya, dan juga komunikasi interpersonal, bagaimana caranya nanti berkomunikasi dengan para atasan, rekan kerja, ataupun rekan magang. Dan kemudian arsitektur perangkat lunak, di mana saya menggunakan mock-up dan juga prototype untuk penggunaan pembuatan website ini, serta sistem informasi berbasis web, di mana penggunaan WordPress untuk pembuatan website ini. Dan kemudian Kapita Selecta and Sistem Informasi, yaitu pembuatan WordPress dalam membuat e-commerce. Dan kemudian manajemen project dalam pembuatan project plan. Dan kemudian penerapan ilmu yang saya dapat. 1 menit lagi. Saya dapat dari magang ini, ialah saya dapat membuat rancangan rencana project plan. Saya dapat berkomunikasi dengan baik, jadi saya dapat juga berkomunikasi dengan atasan maupun bisa berbaur dengan yang lainnya. Kemudian saya dapat memenuhi kebutuhan klien dan juga saya membuat desain website responsif ke semua platform. Kemudian tools yang digunakan ialah WordPress, Canva, CorelDRAW, Elementor, dan juga WooCommerce serta Google Drive. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Oke, terima kasih Cornel. Luar biasa ya, membuat dua project, 2 web. Yang satu web company profile Hotel Orland, sama yang satunya e-commerce-nya manajernya ya. Iya. Oke, sama bikin project planning, budget plan, kemudian advertising-nya juga ya. Iya, dipakai juga itu. Termasuk ngiklanin juga. Jadi nanti pakai TikTok Ads tuh pakainya tuh kemarin 500.000. Jadi itu modelnya kalau ada yang ngeklik nanti saldo di TikTok-nya itu berkurang. Tapi itu nanti di TikTok jalan terus iklannya. Oh gitu. Jadi modelnya potong saldo ya? Potong saldo dan bukan kuota kayak gitu. Di Instagram misalnya budgetnya 1 juta gitu, terus ngeset target marketnya siapa, terus berapa lama gitu, bukan gitu ya? Bukan, itu kalau di TikTok itu bisa gimana? dipakai di Facebook atau enggak dipakai Telkomsel kan, modelnya umurnya berapa, terus pekerjaannya apa, dari wilayah apa, itu biasanya pakai Telkomsel kemarin. Oh, yang itu Telkomsel. Terus kalau yang TikTok itu model iklannya? Model iklan kuota pakai saldonya. Per kuota gitu ya? Oke. Menarik ya, aku jadi tahu. Oh iya, bisa kayak gitu ya ternyata. Oke, thank you Cornel. Oke, baiklah.
tetap standby di sini ya. Nanti yang lain yang mau nanya setelah presenter terakhir kita ya. Bentar, satu lagi, masih ada satu lagi ya. Ada Setio, halo Setio. Nah, ini jadi yang hari ini tuh ada 6, ada 2 yang berbeda ya. Yang satu tuh Dinda membuat SOP dan satu lagi Setio itu apa sih? Apa sih? Set bikin apa? Saya lupa. Kamu tuh beda pokoknya yang punya kamu. Ya, Apa sih satunya? Bentar, saya baca. dokumentasi gitulah pokoknya. Dokumentasi. Ya udah deh, lanjut aja. Agak berbeda. Jadi ada 4 yang memang isinya web-web terus ya, yang membuat web, dan yang sisanya itu SOP sama yang satu dokumen gitu. Oke, silakan Set. Apakah sudah siap? Coba di-share screen dulu. Sambil menunggu Setio. Nah, ternyata banyak banget ya teman-teman ya yang di sini mungkin yang mau menyaksikan ilmu-ilmu yang kita pelajari waktu kuliah dan diterapkan dalam magang ya. Oke, udah siap kah? 10 menit ya. Dari awal? Belum? Dari awal? Udah tampil nggak belum? Sudah tampil. Sudah. Cuma ini, Okay. Set, ini diminimize yang zoom-nya ini. Ada Ini ya? itu sama yang kanan. Ada kotaknya itu jadi hitam dia. Di sini jadi hitam. Itu bisa nggak di minimize? Ketutupan soalnya jadinya slide kamu. Ini udah dikecilin. Dikebawahin mungkin, dikebawahin aja semua. Nah, udah gitu. Satunya lagi. Nah, tutup. Udah. Ayo udah deh. Tutup kecil. Baiklah, oke. Udah siap ya Setio ya? Nggak bisa dibawa kemana lagi, Bu. Udah mentok. Ya udah. Aduh. Diklik ESC aja. Tuh udah. Keyboardnya. ESC. Di escape, dikeluarin. Ya? Gimana sih? Lah kok malah gininya? Bisa nggak sih? Nggak di sini. Ya diatur dulu teman-teman. Gimana sih caranya? Ya kayak gitu juga. Kelihatan juga kok. Coba di full screen deh. Kelihatan nggak? Ya udah, nggak apa-apa sih. Ada Yohana. Halo Yohana. Udah better kok. Iya, Bu. Masih Halo. bisa melihat ya? Iya, lihat Dinda, Bu, tadi. Oh, ya, baiklah. Oke. Yohana nih alumni loh, masih berkenan hadir di sini. Oke. Oh ya, udah. Bentar aja. Oke. Udah, Set. Udah siap ya? Saya timer soalnya ini. Oke, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, halo, selamat siang Bu Clara, selamat siang teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan melaporkan kegiatan saya selama magang. Jadi saya magang di Diskominfo Provinsi Jateng. Nah, jadi laporan saya berjudul Review Dokumen Proposal Pembuatan SOP Panduan Penanganan dan Penilaian Maturitas Penanganan Insiden Siber di Diskominfo Provinsi Jateng. Nah, jadi perkenalkan untuk teman-teman yang belum tahu saya, jadi saya Ibu Tusiti Syahendra, jadi mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 17. Nah, jadi ini beberapa agenda yang akan saya bawakan, ada pendahuluan, pelaksanaan magang, dan hasil belajar, dan juga kesimpulan dan poin-poin di setiap bagian tersebut. Nah, bisa dilihat pada slide. Jadi langsung saja masuk yang ke pertama, yaitu pendahuluan. Jadi di sini ada deskripsi Diskominfo itu tersendiri, tujuan, struktur organisasinya, dan juga proses bisnis yang ada di sana. Oke, jadi langsung saja masuk ke deskripsi. Jadi Diskominfo Jateng ini merupakan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan juga statistik. Nah, jadi Diskominfo ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dia tuh berada di bawah naungan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan juga bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah tersebut. Nah, pembentukan instansi ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai penyelenggara pemerintahan daerah untuk
menyelenggarakan urusan di kepemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan juga statistik. Gitu. Kemudian lanjut ke tujuannya. Di sini visi daripada Diskominfo Provinsi Jateng tersebut adalah menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Jadi berdikari di sini itu artinya itu berdiri di kaki sendiri, atau bisa kita sebut mandiri, seperti itulah, mandiri. Nah, kemudian adapun misinya adalah membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga kesatuan NKRI. Jadi guyup itu bisa kita artikan sebagai bersama-sama atau kerjasama, seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah Halo mempercepat. Satyo, mungkin mic-nya bisa dideketin? Oh, nggak kedengeran ya, Bu? Agak pelan soalnya. Oke. Tes. Nah, ini better. Oh. Silakan. Oke, jadi ini ulang atau lanjut? Lanjut ya, Bu? Lanjut. Oke, jadi yang kedua adalah mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintahan kabupaten atau kota. Jadi memperluas pelayanan tersebut di kota-kota yang dinaunginya. Kemudian memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Lalu yang keempat ada menjadikan masyarakat Jawa Tengah itu jadi masyarakat yang lebih sehat, pintar, berbudaya, dan mencintai lingkungannya. Nah, jadi dari visi misi tersebut digabung menjadi satu slogan, yaitu tetap monten korupsi, mboten ngapusi. Jadi itu dalam bahasa Jawa kurang lebih artinya tetap tidak korupsi dan tidak membohongi, seperti itulah kurang lebih. Nah, berikut adalah struktur organisasinya. Jadi di sini dikepalai oleh Bu Rina Retnaningrum sebagai Kepala Dinas Diskominfo. Jadi saya berada di bagian sini, di Kabid Persandian, di bidang persandian dan keamanan keamanan informasi atau disingkat PDKI. Jadi di dalam bidang ini juga ada seksi-seksi, ada 3 seksi, dan kebetulan saya berada di seksi pengamanan, persandian, dan informasi, dan diketuai oleh Pak Subroto Budi Utomo, dan juga selaku dosen pembimbing lapangan saya. Nah, ini merupakan proses bisnis yang terjadi di divisi tersebut. Salah satunya yaitu melakukan IT Security Assessment atau penilaian keamanan informasi. Jadi di sini alurnya itu seperti Kadin, jadi kepala dinas dari OPD lain yang ingin melakukan IT Security Assessment dengan bantuan dari Diskominfo. Nah, jadi dia mengajukan, kemudian Kabid dari Diskominfo, Kabid PDKI tadi itu menerima laporan dan memberi persetujuan, kemudian melanjutkan koordinasi ke KASI. KASI ini adalah Kepala Seksi Pengamanan dan Persandian tadi, di mana dikepalai oleh Pak Subroto tadi, berkoordinasi kemudian ke staf atau tim untuk melakukan asesmen tersebut. Kemudian tim akan melanjutkan kegiatannya mulai dari mengidentifikasi aplikasi atau sistem yang akan dilakukan asesmen, kemudian melakukan kegiatan itu sendiri, membuat laporan analisis, sampai ke menyampaikan hasilnya kepada kepala dinas OPD yang ingin melakukan asesmen di awal. Nah, jadi diakhiri oleh pembuatan laporan, dan laporan ini juga disampaikan kepada KASI, Kabid, dan Kadin dari OPD tadi, dan juga kepada gubernur atau sekretaris daerah. Seperti itu. Jadi masuk ke bagian 2 ada pelaksanaan magang. Jadi di sini ada penjelasan dari progress book, hasil pekerjaan, dan bukti pekerjaan. Nah, jadi 5 menit lagi. Progress book di sini saya ringkas. Jadi saya magang itu di akhir Agustus dan berakhir di awal Desember. Jadi kurang lebih 3 bulan. Jadi saya rangkum seperti ini. Jadi bulan pertama itu dari awal saya melakukan perkenalan. Jadi peserta magang melakukan perkenalan, dan juga pihak instansi melakukan perkenalan kepada peserta magang. Kemudian melakukan review dokumen. Jadi di sini melakukan review dokumen. Kemudian kita ditugaskan untuk belajar peraturan atau undang-undang terkait yang akan digunakan nantinya. Kemudian diselipi oleh materi keamanan yang diberikan oleh pembimbing-pembimbing di sana. Kemudian di bulan kedua ada pembuatan SOP penanganan insiden, kemudian pengaduan insiden siber, kemudian
juga diselipi oleh materi-materi terkait dengan insiden-insiden cyber. Kemudian di bulan terakhir yaitu pembuatan alur pengaduan, kemudian ada melakukan penilaian maturitas penanganan insiden, serta diminta untuk menghadiri acara-acara dinas yang dilakukan. Nah, berikutlah merupakan hasil dan bukti pekerjaan. Jadi di sini adalah bukti pekerjaan review dokumen. Jadi review dokumen ini adalah mereview hasil penilaian indeks kami di yang di tahun sebelumnya yang dilakukan oleh instansi. Jadi di bagian ini adalah hasilnya, kemudian ini adalah hasil pekerjaan yang selesai dalam bentuk PDF, dan ini yang di tengah ini adalah gambar ketika kita melakukan presentasi kepada pembimbing. Kemudian yang kedua ini adalah bukti pembelajaran undang-undang. Jadi di sini ini adalah hasil temuan undang-undang saya tampilannya. Kemudian yang di gambar-gambar di belakang ini adalah sumber beberapa sumber yang saya gunakan dalam mencari peraturan tersebut. Nah, kemudian ini adalah pembuatan SOP. Jadi SOP itu tampilannya kurang lebih seperti ini, sama seperti proses bisnis sebelumnya. Dan ini yang di belakang adalah tampilan udah selesai, dan di tengah ini adalah tampilan ketika kita mempresentasikan. Jadi SOP yang saya buat di sini ada SOP penanganan phishing, pen testing, SQL injection, dan juga pengaduan pada CSIRT secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah pekerjaan membuat panduan insiden cyber. Jadi berbeda dengan SOP yang tadi itu adalah digunakan untuk tim internal dari sana, dan sedangkan panduan ini digunakan 2 menit lagi. Masyarakat awam yang ingin melakukan pengaduan. Nah, ini adalah membuat alur pengaduan seperti gambar yang akan ditempel di website CSIRT Diskominfo Jateng. Nah, saya buat di Figma dan tampilannya seperti ini. Nah, ini kemudian melakukan penilaian maturitas penanganan insiden cyber, jadi menggunakan tools baru dan lakukan wawancara untuk melakukan pemenuhannya. Jadi ini gambar ini adalah proses wawancara, ini hasil jadinya, dan ini toolsnya seperti itu. Nah, ini juga bukti-bukti penghadiran acara. Jadi acara yang saya hadiri itu ada launching website CSIRT, FGD dan workshop tanda tangan elektronik, dan webinar keamanan informasi. Nah, hasil pembelajaran di sini bagi mahasiswa memperoleh bagaimana gambaran sebenarnya dunia kerja, melatih rasa tanggung jawab dan disiplin, melatih komunikasi dan relasi dengan orang lain, kemudian mendapatkan pengetahuan tambahan dari luar. Seperti itu. Kemudian untuk universitas, terjalinnya kerjasama dengan Diskominfo, kemudian meningkatkan kualitas lulusan, dan mempromosikan prodi ke dunia kerja. Kemudian bagi Diskominfo itu sendiri terjalinnya kerjasama dengan universitas, memudahkan mencari sumber daya profesional, dan juga mendapat tenaga tambahan dalam pekerjaan tugasnya. Kemudian ilmu yang diterapkan itu POB yang digunakan dalam pembuatan SOP, PTI dalam pengelolaan aset-aset software, PPB dalam pembuatan SOP mengenai alurnya, kemudian manajemen bisnis mengenai bagaimana organisasi bekerja sama dengan pihak-pihak lain, kemudian PP sebagai dasar dalam belajar SQL injection, Kominter yang paling banyak digunakan sih, jadi untuk berkomunikasi dengan baik dengan dosen pembimbing, senior, dan juga rekan sesama magang. Basdat juga berguna dalam pelatihan SQL injection, kemudian manajemen risiko di review dokumen itu digunakan karena di sana juga terdapat bagian risiko juga. TKTI dalam penggunaan ISO karena indeks kami itu merupakan tools yang diadaptasi dari ISO. Kemudian KSI untuk pengamanan aset, SOP dan panduan. Kemudian Infosos dalam memberikan solusi dari insiden-insiden yang diadukan. Nah, jadi kesimpulannya itu, jadi menurut saya ini adalah magang inilah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi saya karena selama 3 bulan saya magang dari 27 Agustus sampai 2 Desember. Jadi saya di sana dapat menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kelas dan saya bisa dapat terapkan secara nyata di dunia kerja. Kemudian selain itu juga saya mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan yang tidak saya dapatkan dalam kelas melalui pengalaman yang dibagikan oleh para senior di sana. Begitu. Kemudian inilah foto dokumentasi karena magang saya secara virtual, full virtual. Jadi kami setiap pertemuan itu melalui aplikasi meeting online seperti itu. Jadi gambar inilah dosen pembimbing saya, Pak Bruto, dan ini juga
teman-teman dan senior yang membantu membimbing di sana. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Setio, luar biasa ya. Mata kuliahnya banyak sekali yang diterapkan ya. Tadi ada berapa sih Set? Kayaknya lebih dari 10 ya. Mulai dari mata kuliah semester 1 loh. Ada POB, ada PTI, PPB, itu udah 3, lanjut. 3, 6, Manajemen 6, 9, 11. 11. Oh. Paling banyak. Dari semua tadi Setio paling banyak menginterpretasikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan di Prodi SI. Banyak banget ya. Oke. Apa aja sih tadi? Bentar. Oke, berhubung waktunya udah habis ya, untuk yang presentasinya Setio, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya ke Bu, 5 presenter kita? Di stop share-nya Ya, stop aja. Oke. Nah, oke. Yang presenternya mungkin bisa memunculkan mukanya di kamera. Ini Oke. kamera saya tidak sekali, Bu. Nah, Vidi belum? Yang lain yuk. Angkatan ini di sini ada angkatan 2020 loh teman-teman ya. Ada beberapa mahasiswa angkatan 2020. Mungkin masih terlalu jauh ya buat anak-anak 2020 buat magang. Magang itu di semester berapa sih kalian? 5? 5 sih. 7. Di semester 7 ya. Di tahun terakhir, tahun keempat. Tapi juga ada angkatan lengkap sih. Ada 20, 19. Hah? Banyak, ada 30-an. Oh, banyak kan. Ini ada Pak Priyadi juga nih. Nah. Oh. Wah, iya. Nah, itu dia. Ayo, teman-teman, nanya yang angkatan besok mau magang kan angkatan 18 ya. Di sini saya lihat ada angkatan 18 itu seperti 18. Kok hilang jadinya. Ruth. Nah, halo Ruth. Ada siapa lagi tadi? Julio. Halo Julio. Ada yang nanya tuh, Bu. Siapa? Panjang kali pertanyaan. Waduh. Wih, mantap. Kelvin. Halo, Kelvin. Semuanya ditanya, luar biasa. Saya bacakan ya, satu-satu ya. Pertama, mau tanya ke Kak Gracia. Itu kakak sebelum-sebelumnya sudah punya kemampuan di bidang web development ya? Untuk melamar magang di tempat kakak itu harus punya skill minimal di bidang web development front end ya sebelum melamar magang. Udah gitu. Silakan dijawab untuk Grace dulu. Iya, aku mau jawab dari pertanyaannya Kelvin. Kalau kemampuan-kemampuan sih dari pelajaran yang udah dipelajarin di Patsi sama si web untuk pengerjaan webnya. Kalau Figma itu aku dari Adi. Itu semester 3 ya, Bu ya? Iya. Adi itu semester 2 apa? Pembuatan 2, semester 2. Semester 2 itu pembuatan itu diajarin buat kayak ngedesain tampilan-tampilan gitu. Jadi pakainya Figma. Itu belajar sendiri sih. Oke, terus lanjut. HTML, CSS, Framework itu Patsi ya? oh bukan. Si web, bukan. Kak, itu Rekta. Enggak ya? Yaudah. Pokoknya dari kuliah aja sih belajarnya. Oh, dari kuliah ya, Chris ya? Oke. Berarti intinya untuk menjawab pertanyaan Kelvin, memang harus punya kemampuan dasar itu tadi ya di bidang web development, tapi tenang aja itu nanti diajarkan. Ya. Tinggal nanti peserta didiknya itu mau belajar apa enggak ya. Mahasiswanya mau belajar sungguh-sungguh atau tidak. Tapi nyatanya kan kepake toh gitu. 4 dari 6 presenter hari ini magangnya bikin web semua. Gitu ya. Terus berikutnya tanya ke Kak Cornel ya. Cornel siap jawab nih. Pas kakak magang itu agar webnya responsif dalam menyesuaikan tampilan di berbagai device gitu, itu disetting di WordPress kah? Atau ada penggunaan code berupa coding lainnya? Mungkin ya.
seperti penggunaan apa nih? Add media query gitu atau DLL? Terima kasih. Silakan Cornel dijawab. Oke. Tadi yang nanya siapa? Kelvin, disapa Kelvin lagi. sekalian. Kelvin mungkin dimunculin. Kelvin biar kenal mungkin kakak-kakaknya. Oke, jadi halo Kelvin. Nah, disapa dulu, sapa Nah, dulu. jadi aku mau kasih tahu tentang pengalaman magangku. Jadi kemarin tuh aku tuh bikin website itu cukup mudah sih. Jadi nggak menggunakan codingan juga. Walaupun penggunaan coding tentang penambahan kayak translate apa sih namanya translate bahasa dari Indonesia ke Inggris itu juga menggunakan coding juga untuk menyesuaikan tampilan-tampilan dari kan biasanya kalau kita taruh di footer atau enggak header tuh kan jarak antara tulisan dan gambar yang lain tuh kadang tabrakan. Jadi itu kita bisa juga coding menggunakan bahasa kemarin sih aku pakai bahasa CSS ya. Jadi kemarin tuh kayak tentang jarak antara dia ini seberapa dan juga panjangnya itu seberapa. Dan juga untuk responsifnya itu kemarin karena aku menggunakan WordPress jadi udah ada tombolnya sendiri tentang resolusi dari desktop dan juga tablet dan juga mobile tuh disamakan. Dan juga untuk mobile itu nanti kita bikin lagi tentang modul websitenya. Jadi desktop, tablet, sama mobile itu beda, nggak bisa sama. Karena nanti pas kita coba dan juga bikin tuh nggak bakal resolusinya tuh pasti akan tabrakan kalau diubah. Mungkin gitu. Dan juga untuk pengodingan sih juga pasti sama. Nanti bakal diajarin di SE Web dan juga Patsi sih. Mungkin itu. Oh iya, jadi untuk magang ini aku mau kasih informasi. Jadi sebenarnya aku tuh magang di 2 tempat. Jadi bareng sama Leon juga itu di Kampus Indonesia PT Inspirasi Mandiri. Kemarin itu jadi project officer. Jadi tuh yang magang-magang di situ sebenarnya nggak hanya semester 7 atau nggak semester tinggi. Jadi kalian yang masih semester awal pun dan juga punya keinginan kayak kita kan SE Web, sistem informasi bisa jadi quality assurance atau enggak yang lainnya yang berhubungan kayak saya kan kemarin jadi project officer tuh bisa juga memimpin atau enggak kita belajar jadi leadership gimana sih. Dan juga kemarin banyak teman-teman dari semester awal sih ikut. Mungkin yang kemarin join atau lihat ujian magangnya Leon bisa tahu. Oke, terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Bagus banget ya penjelasannya ya tadi. Jadi buat yang belum semester 7 pun bisa ikut magang ya, Cornel ya. Jadi mungkin bisa dikasih info nanti Cornel kalau ada bukaan magang lagi ditaruh di web, di apa sih namanya, di grup. Ya, di grup ya. Nanti saya ikut share ke yang grup angkatan 2020. Kebetulan karena grupnya penuh ya, jadinya angkatan 2020-nya saya taruh ke grup terpisah WA-nya, jadi belum ketemu mungkin ya. Nah, oke. Gimana? Iya, Bu, ya. Baik. Oke. Mau tanya ke kakak sekalian secara umum. Nah, ini mungkin untuk yang belum jawab ya. Siapa nih? Tadi Grace sama Cornel udah. Berarti Setio, Vidi, sama Dinda ya. Itu pas ngelamar magang, itu harus adakah skill minimum requirement yang menyesuaikan di bidangnya, disertai pengalaman skillnya, dan ada portofolio project-nya enggak? Atau bisa dengan metode sistem fast learner, ya, mempelajari ilmu-ilmu barunya lebih dalam setelah diterima magang, atau gimana ya? Silakan dijawab. Siapa dulu nih? Ya, Setio boleh, Setio deh. Habis itu Dinda ya, habis itu Vidi, silakan. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, kalau skill dan portofolio tuh mungkin kalau skill tuh minimal kalian tahu dasarnya aja sih. Karena kalau emang nggak tahu sama sekali tuh terjun ke sana kan tenggelam jadinya. Jadi kita nggak ada pegangan sama sekali gitu kalau menurut saya. Ya setidaknya kalian tahu dasarnya dulu lah seperti apa. Kemudian kalau untuk portofolio, karena menurut pengalaman saya nih, saya juga sebenarnya apply di 2 tempat.
Jadi satu di Kominfo ini saya online dan satu saya magang offline di Bali di daerah saya seperti itu. Jadi di sana saya jadi QA sekaligus juga web designer. Jadi kalau dibilang di sini ada metode fast learning, sebenarnya sebelumnya saya sempat sebenarnya mempelajari mengenai web designer atau UI designer lah nama kerennya gitu, UI designer. Tapi waktu itu belum secara mendalam, jadi hanya dasar-dasarnya saja. Dan itu kebetulan juga dapat kok di matkul apa ya, ADI kayak kalau nggak salah. Nah, jadi kembali lagi kalau ingin mendalaminya itu emang harus mencari tahu sendiri, mempelajari sendiri seperti itu. Dan kebetulan kalau yang di UI designer itu saya nggak lama-lama banget nyiapin portofolionya. Jadi karena dulu tuh nyari tempat magang tuh kan ya menurut saya susah. Jadi saya mempersiapkan diri buat portofolio itu. Jadi saya belajar dari berbagai media kayak YouTube, kan sekarang YouTube, IG itu sekarang bisa lah dipakai sebagai belajar. Buat portofolio, dan kalau kalian memang suka coding juga bisa kan, porto kalian tuh bisa diupload di GitHub segala macam bisa. Minimal ada yang kalian tunjukkan untuk menambah rasa percaya selektor untuk memilih kalian, seperti itu sih menurut saya. Karena kalau saya bandingkan, kalau yang di Kominfo tuh memang seleksinya itu agak gampang, dan karena itu memang kerjaannya tuh lebih ke dokumentasi saja. Dan di sana juga saya nggak punya portofolio dalam keamanan informasi. Yang saya punya tuh hanya sertifikasi, jadi yang saya dapatkan dari kampus seperti itu. Mungkin menurut mereka itu tuh cukup seperti itu. Dan kembali lagi bagaimana kalian meyakinkan waktu wawancara seleksi, itu aja sih. Kalau yang di offline tadi itu emang kerasa kayak rekrutmen beneran, kayak seleksi. Dan kemarin tuh saya 2 kali wawancara, jadi prosesnya tuh lama banget. Dan itu kayak bener-bener dia minta lihat mana sih porto kalian di mana, kayak ya minimal siapin lah dari sekarang, karena jauh-jauh hari itu persiapkan portofolio kalian, atau mungkin skill-skill, atau mungkin seperti yang dibilang Cornel tadi, jauh-jauh hari lah mencari magang biar nanti pas hari H tuh nggak mepet gitu. Jadi fast learn-nya tuh nggak fast banget, jadi adalah jatah buat belajar lagi gitu. Bisa sih, menurut saya bisa sih, bisa. Bisa. Oke, terima kasih penjelasannya lengkap ya. Berikutnya, Dinda, yuk. Bisa dijawab pertanyaannya tadi? Pertanyaan dari Julio ya? Bukan. Pas ngelamar magang itu ada skill minimum enggak gitu. Terus pas kamu ngelamar tuh nunjukin portofolio enggak, kayak gitu-gitu sih. Silakan. Oke. Aku mau jawab ya. Kalau skill minimum itu kita kan kuliah juga udah dapat skill ya, walaupun tidak secara mendalam, tapi setidaknya ketika kuliah kita tahulah hal-hal dasar dalam Halo Pak Yo. Hal-hal dasar dalam pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan ketika magang. Kalau secara skill ya. Terus habis itu minimum requirement. Karena saya di dinas, mungkin kalau di dinas tuh nggak ada sih kayak syarat-syarat yang secara khusus atau syarat-syarat yang terlalu berat gitu. Asalkan kita daftar aja, dan pas itu juga kebetulan lagi kosong, jadi ya sudah akhirnya keterima. Kalau untuk selanjutnya mempelajari ilmu-ilmu barunya. Oke. Kalau untuk itu tips ya, kalau misalnya dalam magang tuh sebenarnya kalian bisa membawakan diri, dan kalau secara offline ya, pertemuan secara offline tuh setidaknya kalian bisa membawakan diri. Di mana bisa bercanda, di mana kerjaan serius, dan di mana menempatkan diri. Karena kan kalau misalnya di dinas, itu kan nggak semuanya orang muda, kebanyakan juga orang-orang tua. Jadi kita tahulah tata krama, tahulah cara-caranya, gimana mau ngomong, gimana cara menyampaikan pendapat. Jadi seperti itu. Oh, dikasih tepuk tangan loh sama Pak Yo loh. Oh, Cornel juga. Luar biasa. Nah,
khotbahnya, khotbah lagi. Waduh. Luar biasa. Oke, next video. Vidi jawab tadi pertanyaan yang untuk secara umum tadi, minimum requirement-nya itu apa di Museum Sandi ya mungkin ya. Terus dilihat di sini di dekat McD, dekat Raminten. Itu rumah sandinya ya, rumah sandinya ya katanya. Rumah Sandi di Kulon Progo, Pak. Itu rumah Sandi, Museum Sandi di dekat McD. Ada 2, Pak, soalnya. Ada 2. Yaudah, yuk. Fit, silakan jelaskan waktu kamu daftar dulu gimana. Sebenarnya pas daftar dulu, mudah-mudah aja sih sebenarnya. Cuman pas pencarian magang, mungkin memang kerasa untuk requirement skill-nya itu memang kerasa banget. Apalagi misalnya kalau kita nggak punya dasarnya. Atau punya dasar tapi nggak gitu diasah atau nggak boleh dibilang nggak gitu paham dengan pengalaman skill itu, pasti pas nyari magang, apalagi pas wawancara magang itu pasti terasa di mana mereka itu bakal nentuin kalau kita itu memang bisa dikualifikasi untuk jadi peserta magangnya apa enggak, atau enggak cocok untuk divisi itu. Kalau selama pas di Museum Sandi, untungnya mereka pas wawancara aman-aman aja, sama mempermudah juga, apalagi mereka benar-benar butuh orang yang bidang IT. Bidang IT disebabkan pihak instansi staffnya sendiri yang paham IT itu sedikit, apalagi pas itu yang paham IT cuman pembimbing lapangannya, tapi nggak secara mendalam pemahamannya, jadi dia benar-benar butuh orang yang bidang IT untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang IT yang ada di Museum Sandi itu sendiri. Terus, kalau saya pribadi, karena sempat mepet juga nyari magangnya, jadi untuk skill requirement sebenarnya bisa diasah sih dari pas kita kuliah, apalagi kalau kita punya rasa minat di satu bidang atau di mata kuliah yang kita sukai, misalnya WebK atau programming, kita bisa didalemin untuk pelajaran itu, nanti kita pas requirement lebih gampang untuk mencari magangnya. Misal pengennya programmer, pasti banyak yang butuhin untuk bidang bagian programmingnya. Jadi sih itu sih kalau saya pribadi. Sama sebenarnya magangnya saya sih ada 2, cuma karena yang satunya udah kelewat dan kayak telat baru di ACC Desember, jadi akhirnya ya udah saya memasukkan itu sebagai freelancer saya. Oke, baik. Terima kasih, Vidi. Berikutnya kita ada ke pertanyaannya Julio ya. Tadi yang nyebutin penerapan Kapita Selekta siapa ya? Cornel bukan ya? Nah, itu ditanya. Sebenarnya penerapan matkul Kapita Selekta dalam magang tadi apa ya, Kak? Nah, itu dulu aja. Nel? Oke, Bu. Oke. Jadi, karena waktu Kapita tuh, waktu itu kan pakai database juga, dan juga pakai pengkodingan untuk pembuatan front-end dan juga back-end, dan juga UI untuk website. Kemarin kan Kapita tuh Ibu ini boleh jelasin yang tentang sekolah-sekolah itu nggak? Sekolah-sekolah, kampus itu. Yang Kapita itu kan nanti dipakai untuk ke Patsi juga gitu. Oh iya, boleh. Silakan. Dulu diajarinnya apa, terus jadi dulu gimana? tuh diajarinnya tuh kita membuat websitenya itu penggunaan coding. Jadi tentunya untuk database-nya itu pakai MySQL. Jadi sama halnya sama tempat magang saya itu, untuk database-nya juga penggunaan MySQL, didukung lebih mudahnya tuh pakai cPanel. Jadi tuh untuk lebih mudah koordinasi dan juga pengelolaan websitenya aja. Jadi di cPanel-nya ini nanti berguna untuk bisa ngatur email, terus file manager atau enggak. Nanti kita bisa backup atau enggak edit-edit tanpa harus menggunakan tools-tools yang biasa kita nggak tahu, kayak Java atau enggak yang lainnya. Dan juga di sini kita bisa disediakan kayak tools lainnya kayak Softalicious tuh nanti dia mendukung pakai WordPress atau enggak pakai CSS, dan juga yang lainnya kayak
boleh nggak bisa deh. Habis itu nanti di Kapita sendiri nanti kita kayak bikin suatu sistem tentang gimana sih cara bikin website atau enggak sistem tentang pengodingan yang baik. Jadi nanti bakal diajarin di sana. Dan juga untuk magangnya ini kepake juga sih, khususnya untuk user interface-nya gimana sih untuk dipakai secara baik dan juga secara responsif. Kayak tadi bisa dipakai di desktop, mobile, dan juga yang lainnya. Itu sih Bu dari saya. Nel, kamu Ya. jelasinnya agak-agak bulet. Ini Pak Priyadi, Pak Ayu sampai ketawa cuma. Maaf, grogi Bu. Ya itu isinya, oke. Cuma apa namanya kayak sebenarnya yang diajarkan kan memakai WordPress untuk membuat web gitu kan. Nah, intinya tuh itu gitu. Oke. Mungkin yang lain bisa jawab untuk kakak-kakak semua yang magang membuat website, apakah kecenderungannya magang itu membuat website atau apakah itu yang banyak dibutuhkan dalam kebutuhan pekerjaan? Silakan dijawab. Sepertinya ini relatif ya, kayaknya kalau ini Julio tergantung permintaan perusahaanmu tuh apa gitu ya. Kalau di Setio itu kan tadi review dokumen, terus apalagi toh bikin SOP gitu ya. Di Dinda juga bikin SOP gitu ya. Jadi tergantung dengan permintaan. Tapi mungkin yang lain mau nambahin silahkan. Kenapa kok bisa sampai bikin web diminta atau mengajukan diri gitu aja deh, silakan. Saya jawab deh, Bu. Kalau dari pembuatan web itu kan tadi tergantung dari perusahaannya ya. Kalau dari perusahaan yang saya tempat magang itu, memang sudah ada webnya, cuman waktu itu masih under construction. Jadi di pihak perusahaannya minta kalau kita buatin dari awal sampai semua divisinya juga dibuatin di satu web itu. Itu aja sih, Bu. Kalau dari saya. Tergantung dari perusahaannya sendiri. Jadi mungkin yang lain nggak cuma pembuatan web aja. Oke. Teman-teman, saya ngangkat telepon sebentar ya. Ini akan lanjut tanya jawabnya bentar. Ini saya angkat telepon sebentar. Terima kasih, Kak.
langsung dijawab nih, Bu. Oke. Langsung saya jawab aja ya. Jadi kemarin yang pertama tuh kemampuan minimal apa aja ya. Kalau aku di QA di tempatku ini, kalau minimalnya tuh kalian, kalau saya pas tuh tahu basic dari coding ya, minimal website. Kalian tahu website, entah itu pakai PHP kayak atau menggunakan framework, entah itu CI, Laravel segala macam. Yang penting kalian intinya tuh tahu basicnya aja dulu, maksudnya tahu bagaimana alurnya tuh kayak gimana, biar ada gambaran seperti itu. Jadi kalau di aku itu awalnya juga aku mempertanyakan hal yang sama kepada orang yang menginterview waktu itu. Jadi ya udah, saya pasti bilang tahu tapi nggak terlalu mendalami di sana. Tapi setidaknya kita mengetahui gambarannya kayak gimana gitu. Itu penting menurut saya kalau ingin jadi QA itu gambar kayak gimana. Karena kalau kalian tahu itu tuh jadi minimal kalian tahu flow-nya tuh, salahnya tuh di mana. Karena kalau QA di aku itu kan kayak ya tester lah, nama awamnya tuh tester lah. Jadi kalau ada sistem sudah misalnya develop sebagian dites, habis itu dilanjut terus sebelum rilis dites gitu aja sih. Itu gambarannya sih gitu. Jadi kalau kalian tahu dasarnya tuh otomatis kalau misal kalian pas ngetes nih, tes terus muncul error kodenya tuh kan. Jadi kan kalian tahu oh di mananya sih errornya ini. Oh di sini. Jadi dari sana tuh kalian mungkin tahu untuk nentuin langkah selanjutnya tuh, kayak misalnya nentuin bidang apa yang menangani bug tersebut, di mana bug tersebut terjadi. Itu kan kalau kalian tahu basic pemrograman itu lebih gampang. Misalnya kalau kalian klik tab navigasi about us gitu misalnya, kalian klik itu terus yang muncul errornya itu kan dari sebenarnya bisa kelihatan dari linknya itu kan, link di atasnya itu. Jadi kalau kalian tahu dasarnya mungkin kalian udah tahu oh ini di controllernya belum kepanggil atau gimana. Nah itu kan kalian tahu jadinya. Tuh. Kemudian QA di sana apa aja kerjanya mungkin bisa. Nah itu lah tadi gambarnya, kayak kerjanya itu di sana gini. Jadi ada project. Jadi project tersebut mungkin di developnya itu kan perbagian ya. Misalnya udah fungsi ini jadi dites dulu. Jadi dikasih ke QA dulu dites. Udah itu beres lagi di develop yang lain, bagian itu selesai lagi dites gitu. Jadi kalau sudah ke semua itu udah selesai, jadi udah mau dirilis, itu dites lagi ulang semuanya itu dites gitu. Jadi fungsi-fungsi. Jadi di sana itu ngetesnya itu bukan dari fungsinya aja, tapi dari fungsi interface juga gitu. Jadi fungsi interface juga. Jadi kita juga nyesuaiin desain dari desainer sebelumnya sama proyek yang sudah jadi, apakah sama dari mulai dari warnanya, tata letaknya, ukurannya juga gitu. Dan yang kemudian fungsi itu sih yang paling penting, karena fungsi biar sistem itu berjalan sesuai dengan tujuannya seperti itu. Kemudian testing manual atau automation testing. Nah kalau di sana karena kebanyakan proyek yang dites itu website ya, jadi website itu di sana manual dan OTW ke automatisasi testing. Jadi di sana tuh masih belum ada prosedur buat testing secara baku di perusahaan tersebut, jadi masih dilakukan secara manual. Tapi di sana tuh udah mulai diajari automation testing untuk ngetes API-nya, untuk ngetes API, itu API-nya saja. Jadi make Postman kalau di sana, Postman. Dan itu make juga sedikit logika perkodingan di sana, make biarpun simple gitu. Kemudian tools juga. Nah, itu tools kalau di sana tools Postman sih yang paling asing
sebelumnya yang belum saya pernah pakai tuh di sana belajar Postman itu aja sih. Kalau Selenium sama Katalon ini pernah dibicarakan tapi saya belum pernah cobain itu di sana gitu. Oke, terima kasih Setio. Mungkin yang itu, halo Kelvin, yang Katalon ini nanti kan ini baru 5 nih mahasiswa yang dari bimbingan saya yang ujian magang. Nah, mungkin minggu depan ada yang automated testing dari Limia. Pokoknya yang dari yang magangnya di ACC lah. Nanti kamu nonton lagi aja Kelvin. Oke, Gitu. Bu. Itu minggu depan ada lagi. Terus mungkin ada lagi satu sesi lagi soalnya agak banyak ini yang magang semester ini. Nah itu enggak saya satuin. Saya kelompok-kelompokin. Nah nanti nonton lagi aja ya teman-teman yang lain juga. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mumpung ada narasumbernya. Oke, ada lagi kah? Oke, sudah ya. Baiklah, sebelumnya, nah ini kita foto bareng yuk. Foto bareng teman-teman ya. Yang di sini bisa on cam dulu. On cam, minta tolong on cam dulu. On cam. On cam dulu teman-teman. Sebentar aja foto bareng. Wah, malah keluar. Yaudah, yang ujian dulu ya. Ini kurang siapa? Oh, udah 6 ya. Oke. Satu lagi siapa tadi? Berlima doang, Bu. Berlima ya? Iya, berlima doang. Saya berenam sama saya ya. Ya ampun. Oke, baiklah kalau gitu saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Bukti absen ya. Iya. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman yang ada di sini. Presenter-presenter magang kita. Terima kasih semua. Oke, sama-sama. Buat yang belum, Semuanya. Dinda udah submit si peta. Yang lain mungkin kalau syaratnya ada yang belum, silakan dilanjutkan ya prosesnya ya. Tetap harus submit ke situ, kalau nggak ke situ nanti nggak dapat nilai ya. Nilainya nggak bisa di-input maksudnya ya, bukan nggak dapat. Bu, Gimana? di si Bima tuh kan sekarang baru tuh tampilannya tuh. Kalau kita download progres sama bimbingan tuh kebalik dia, Bu. Hah? Download progres dan progres. bimbingan Nggak. si Bima kebalik? Kalau progres itu kebalik. Jadi yang di atas tuh tanggal terakhir. Jadi yang tanggal awal tuh di bawah. Oh, jadi ke descending. Ascending ya. Ascending ya. Bentar, Pak Pri, si Bima katanya kalau download progress book jadinya tanggal terakhir tuh di atas. Terus dibenerin. Terus satu lagi, Bu. Ya, apalagi nih keluhannya? Terus kalau di progres di bimbingan, di form bimbingan tuh fotonya nggak kelihatan. Di form bimbingan fotonya nggak kelihatan. Oh ya. Oke. Nanti di WA ke saya ya, Set ya. Saya forward ke Mas Bekti deh. Ya. itu aja sih, Bu. Nggak apa, di WA aja. Di WA aja saya keluhannya apa, dikirim ke saya, nanti tak forward. Iya, Bu. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, makasih, Oke, Bu. mungkin yang mau lanjut bimbingan magang bisa di sini, yang sudah selesai boleh leave ya. Oke. Terima kasih Bu Clara. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Clara. Yuk, terima kasih. Dan semuanya, ya, teman-teman. Terima kasih Bu Clara, makasih semua. Terima kasih. Lulus magang ya. Wah, selamat ya. Dadah semua. Oke, dadah. Thank you. Dadah semua. Ya. Terima kasih Bu. Yuk, yang mau bimbingan bisa tinggal di sini ya, yang bimbingan. Oke. Ata mau bimbingan ya? Silakan. Halo Bu, Iya, halo. Gimana? Dari PDF aja atau yang dari Word ya Bu? PDF aja. Oke. Dua-duanya boleh sih, sama aja deh. Atau Word aja deh, Word aja deh. Word aja. Biar bisa di komen. Apa?
Jawab.